Unjuk rasa mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Perlu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto Sabtu siang tiba di Kalimantan untuk langsung melihat lokasi kebakaran hutan di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Seskap Teddy Prasetyo Hadi, Panglima TNI dan Kapolri mendatangi salah satu titik kebakaran hutan di Desa Limbung, Sungai Raya. Prabowo meminta laporan terkini dari pejabat setempat dan juga melihat proses pemadaman api yang dilakukan tim pemadam BNPB. Berdasarkan laporan BNPB, ada 198 titik api dan asap terpantau berada di Kalimantan Barat yang perlu penanganan segera. Sementara lebih dari 3.000 titik lainnya sudah mulai berasap. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Satgas Udara Lanut, Supadio, Kalimantan Barat. Rapat dihadiri sejumlah pimpinan kementerian, lembaga pemerintah pusat, serta pimpinan dan perwakilan dari unsur pemerintah daerah. Dalam rapat, Prabowo meminta laporan situasi terkini penanganan karhutla. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Di wilayah sektor selatan, kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas. Kebakaran hutan di Kalimantan semakin meluas. Kini kebakaran sudah mencapai jalan antar provinsi. Pemirsa, kita ke info selanjutnya. BNPB melakukan operasi udara dan darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Operasi udara dan darat dilakukan di 6 provinsi prioritas dalam penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Operasi udara turut didukung dengan operasi modifikasi cuaca, pemadaman melalui waterbombing, serta patroli dalam pengendalian karhutla. Selain itu, BNPB juga terus memantau perkembangan titik panas sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla. TNI Angkatan Udara menyiagakan sejumlah pesawat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Armada yang disiagakan terdiri atas pesawat Kasa NC-212 dan
CN-295. Armada disiapkan untuk memperkuat dukungan udara termasuk dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Sebelumnya, 3 pesawat Kasa NC-212 dari Skadron Udara 4 telah dikerahkan dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Jumat siang. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan pesawat Hercules sebagai unsur pendukung yang siap dikerahkan sesuai dengan kebutuhan operasi. Dalam rangka penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan ini, TNI Angkatan Udara mengerahkan 3 pesawat Kasa 212 dari Skadron Udara 4, Wing Udara 12, Grup 1 Angkut untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses terjadinya hujan yang akan membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan tersebut. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiagakan pesawat Kasa 212 lainnya dan pesawat C-130 Hercules jajaran Wing Udara 12 jika sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu perkuatan operasi. Dahsyatnya kebakaran hutan yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan membuat petugas dan relawan terus berjibaku memadamkan api siang dan malam. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim. Pemirsa, beratnya medan, pekatnya asap dan panasnya suhu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dan relawan dalam berjibaku melawan api yang meluas. Sebagian bahkan sudah mengalami kelelahan ekstrim dan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Guna membantu mempercepat pemadaman, BNPB mengerahkan puluhan armada helikopter dan disebar ke berbagai titik di Kalimantan dan juga Sumatera yang juga mengalami kebakaran hutan. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara, terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara ISPU mengatakan lingkungan hidup dan kehutanan pagi tadi terungkap indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah sebesar 261. Sementara menurut situs iqr.com, akibat kebakaran hutan wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi parah ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan warga. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah.
Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker. Sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, meski tidak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Ya, terlihat dari Google Maps beberapa wilayah masih mengalami kebakaran hutan seperti di Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini masih ditunjukkan sejumlah titik kebakaran parah. Meski titik api mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih terlihat mendominasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat merespon terkait asap yang mulai sampai ke Malaysia. Dirinya menyebut hal itu karena angin. Kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu, tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadamannya terus-terusan, kerja keras mereka. Kita berdoa sambil bekerja keras. Okay? Pemirsa, di tengah kebakaran hutan yang melanda, beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Dari rekaman video amatir warga, terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tidak sedikit sungai yang terlihat dasarnya. Akibatnya aktivitas distribusi logistik masyarakat terganggu lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Sholat istisqa atau sholat minta hujan digelar pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang. Ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat istisqa di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep Berau pada Kamis siang. Sholat istisqa sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Dan hingga saat ini kebakaran hutan serta lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakarannya menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar.